Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Nazla dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. NPM 08110068 akan menjelaskan tentang materi perkembangan manusia dan tahapan perkembangan. Tahapan perkembangan manusia secara umum, perkembangan manusia merupakan proses yang terjadi sepanjang hidup atau konsep ini biasanya dikenal dengan lifespan development. Perkembangan rentang kehidupan, psikologi perkembangan berperan untuk membantu manusia dalam memahami perkembangan manusia dari mulai menggambarkan, menjelaskan, memperkirakan, hingga menangani tahapan perkembangan jika terdapat masalah dalam perkembangan tersebut. Papalia, Feldman, dan Matorel tahun 2014 menjelaskan bahwa terdapat 8 periode perkembangan manusia yang secara umum telah diterima oleh masyarakat industrial di Barat. Berikut ini adalah 8 periode perkembangan manusia yang mencakup perkembangan fisik, kognitif, serta psikososial. Periode pranatal dari pembuahan sampai kelahiran. Yang pertama, perkembangan fisik, yaitu kehamilan terjadi melalui pembuatan normal atau arti lain. Gen berinteraksi dengan lingkungan yang mempengaruhi dari awal. Struktur tubuh dasar dan bentuk organ serta pertumbuhan otak mulai berkembang dengan cepat. Pertumbuhan fisik adalah hal yang paling cepat dalam rentang kehidupan. Kerentanan terhadap lingkungan memiliki pengaruh yang besar. Yang kedua, perkembangan kognitif, yaitu berkembangnya kemampuan untuk belajar dan mengingat serta untuk merespons stimulus sensori. Yang ketiga, perkembangan psikososial, yaitu fetus merespons suara ibu dan mengembangkan keinginan terhadap hal tersebut. Periode bayi dan batita dari lahir sampai umur 3 tahun. Yang pertama, perkembangan fisik, yaitu sebuah indera dan sistem tubuh beroperasi saat kelahiran untuk berbagai tingkatan. Otak tubuh dalam kompleksitas dan sangat sensitif terhadap lingkungan yang mempengaruhi. Pertumbuhan fisik dan perkembangan keterampilan motorik sangat cepat. Dan yang kedua, perkembangan kognitif, yaitu kemampuan belajar dan mengingat telah muncul bahkan pada waktu di minggu-minggu awal. Perkembangannya kemampuan untuk menggunakan simbol serta untuk memecahkan masalah pada akhir tahun kedua. Kemampuan komprehensif serta penggunaan bahasa berkembang dengan cepat. Yang ketiga, perkembangan psikososial, bentuk kedekatan dengan orang tua dan orang lain, berkembangnya kesadaran diri, terjadinya perpindahan tergantung dengan orang lain menjadi otonom, ketertarikan pada anak lain meningkat. Periode awal masa anak dari umur 3 sampai umur 6 tahun. Yang pertama, perkembangan fisik, yaitu pertumbuhan fisik menetap, penampilan lebih langsing, proporsi lebih matang, nafsu makan berkurang, dan masalah tidur merupakan hal yang biasa. Muncul dominasi penggunaan tangan kanan atau kiri, keterampilan motorik halus dan kasar meningkat. Yang kedua, perkembangan kognitif, pemikiran terkadang egosentris namun tumbuh pemahaman terhadap perspektif orang lain, kognitif yang belum matang sehingga menghasilkan ide-ide yang tidak masuk akal mengenai dunia. Kemampuan memori serta bahasa meningkat sehingga inteligensi menjadi dapat diperkirakan, adanya pengalaman prasekolah dan TK. Yang ketiga, perkembangan psikososial, yaitu konsep diri dan pemahaman mengenai emosi menjadi lebih kompleks, harga diri bersifat global, kemandirian, inisiatif, dan kontrol diri meningkat. Identitas gender mulai terbentuk, bermain lebih imajinatif, lebih elaboratif, dan biasanya lebih sosial. Altruisme, agresi, dan merasakan respon takut adalah hal yang umum. Keluarga masih merupakan pusat dari kehidupan sosial, tapi keberadaan anak lain menjadi penting. Periode pertengahan masa anak dari umur 6 sampai 11 tahun. Yang pertama, perkembangan fisik, yaitu pertumbuhan fisik melambat, kekuatan dan keterampilan atletik meningkat. Sakit pernapasan merupakan hal yang biasa, tetapi secara umum kesehatan lebih baik dibandingkan periode perkembangan sebelumnya. Yang kedua, perkembangan kognitif, sifat egosentris berkurang, anak mulai berpikir logis tapi konkret, kemampuan memori dan berbahasa meningkat,
pencapaian kognitif mengizinkan anak-anak mendapatkan manfaat dari sekolah formal. Beberapa anak menunjukkan kebutuhan pendidikan khusus. Yang ketiga, perkembangan psikososial, yaitu konsep diri menjadi lebih kompleks, berdampak pada harga diri, terjadinya peralih kontrol dari orang tua ke anak, teman sebaya dianggap penting. Periode remaja dari umur 11 tahun sampai 20 tahun. Yang pertama, perkembangan fisik, pertumbuhan fisik, dan lainnya berubah dengan cepat dan mendalam. Terjadinya kematangan reproduksi, risiko kesehatan utama muncul dari isu-isu perilaku, gangguan makanan, serta penggunaan narkoba. Yang kedua, perkembangan kognitif, yaitu kemampuan berpikir abstrak dan kegunaan penalaran ilmiah berkembang. Pemikiran yang belum matang bertahan di beberapa sikap dan perilaku, fokus pendidikan dan persiapan memasuki pendidikan tinggi atau dunia kerja. Yang ketiga, perkembangan psikososial, yaitu pencarian identitas termasuk identitas seksual menjadi penting, hubungan dengan orang tua secara umum baik, kelompok sebaya mungkin memaksakan pengaruh positif maupun negatif. Periode peralihan dan dewasa muda dari umur 20 sampai 40 tahun. Yang pertama, perkembangan fisik. Kondisi fisik berada di puncak, kemudian menurun perlahan. Pilihan gaya hidup mempengaruhi kesehatan. Yang kedua, perkembangan kognitif, pemikiran, dan pertimbangan moral menjadi lebih kompleks. Pilihan pendidikan dan pekerjaan dibuat terkadang setelah melalui periode eksplorasi. Yang ketiga, perkembangan psikososial, yaitu sifat kepribadian dan gaya menjadi relatif stabil, tetapi perubahan kepribadian mungkin dipengaruhi oleh tahap dan kejadian dalam kehidupan. Hubungan intim dan gaya hidup pribadi terbentuk, tetapi mungkin tidak untuk selamanya. Hampir semua orang menikah dan menjadi orang tua. Periode pertengahan masa dewasa parubaya dari umur 40 sampai 65 tahun. Yang pertama, perkembangan fisik, yaitu terjadi penurunan secara perlahan pada kemampuan sensoris, kesehatan, stamina, dan kekuatan mungkin telah dimulai. Namun, perbedaan individu sangatlah luas. Perempuan mengalami menopause. Yang kedua, perkembangan kognitif, yaitu kemampuan mental telah mencapai puncaknya, memiliki banyak pengalaman untuk menyelesaikan masalah secara praktis. Kuantitas hasil kreativitas menurun, tetapi meningkat pada aspek kualitas. Beberapa orang sukses dalam karir dan berada di puncak kekuasaan, bagi yang lain burn out atau terjadi perubahan karir. Yang ketiga, perkembangan psikososial, yaitu kesadaran akan identitas terus berkembang, terjadinya transisi parubaya, adanya dua tanggung jawab untuk merawat anak dan orang tua sehingga dapat menyebabkan stres. Anak mulai meninggalkan rumah sehingga rumah terasa kosong atau sepi. Periode dewasa akhir atau lanjut usia pada umur 65 tahun ke atas. Yang pertama, perkembangan fisik, yaitu sebagian besar orang mengalami penurunan pada kemampuan fisik dan kesehatan, namun tetap sehat dan aktif. Merespons sesuatu menjadi lambat yang disebabkan pada beberapa aspek fungsi. Yang kedua, perkembangan kognitif, yaitu sebagian besar orang waspada secara mental, walaupun terdapat penurunan pada memori serta inteligensi, hampir semua orang menemukan cara untuk mengatasi hal ini. Yang ketiga, psikososial, yaitu terjadinya pensiun dari dunia kerja. Hal ini mungkin disebabkan adanya tawaran pilihan baru dalam menggunakan waktu. Individu mengembangkan strategi yang lebih fleksibel untuk mengatasi rasa kehilangan dan kematian yang akan terjadi. Hubungan dengan keluarga serta teman dekat memberikan dukungan yang penting. Pencarian makna hidup adalah hal penting. Sekarang kita sudah tahu perkembangan manusia dari aspek fisik, kognitif, psikososial, dan juga psikoseksual. Sekian video penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.